Episode 137, Kematian Luo Feng. Luo Feng menjadi tidak sabar karena tidak ada yang menanggapi. Jadi dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat bahwa orang-orang ini harus dibunuh. Luo Feng telah menginstruksikan dari jauh sekelompok orang yang mengendalikan binatang iblis untuk tidak membunuh Xin Wanying. Dia tidak akan membiarkan wanita yang begitu murni dan cantik mati di depannya. Binatang iblis meraung keras lagi saat mereka bergegas menuju Fei Hong yang berjarak kurang dari beberapa meter darinya. Semua orang menyaksikan dengan ketakutan di mata mereka saat binatang iblis bergegas menuju Fei Hong. Hati Xin Wanying menegang saat dia melihat Fei Hong dikepung oleh binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Shinzi khawatir tentang Fei Hong saat dia menyaksikan dia tidak melakukan apapun untuk menghindar. Saat binatang iblis berada dalam jarak dekat dengan Fei Hong, binatang itu tiba-tiba berhenti di udara, membuat semua orang di tempat itu terpada dan terkejut. Binatang iblis membeku di udara, seolah waktu telah berhenti. Luo Feng dibuat terkejut dan berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengendalikan binatang iblis. Jadi dia menggerakkan tangannya lagi untuk menyatakan akan membunuh pemuda di depannya ini. Xin Wanying dan Shinji membuka mata mereka terhadap kejutan tindakan Fei Hong. Hal yang sama terjadi pada semua anggota keluarga Xin yang tersisa. Sebelumnya, Xin Wanying dan Shinji lupa tentang apa yang Xin Wei katakan kepada mereka tentang Fei Hong. Fei Hong adalah seorang ahli kuat yang berada di tingkat dewa. Jelas bahwa Fei Hong bisa membunuh semua gerombolan kecil binatang iblis ini. Tetapi ketakutan dan kecemasan membuat mereka melupakan fakta itu. Mengamati bahwa Fei Hong baik-baik saja, ibu dan anak perempuan itu menghela nafas lega dan memusatkan pandangan mereka padanya. Fei Hong lalu melepaskan kekuatan lautan jiwanya dan mengunci 100 binatang iblis di sekitarnya dengan menggunakan auranya. Dengan satu serangan jiwanya, binatang iblis itu meledak pada saat yang sama, sekali lagi membuat semua orang kaget. Berkat teknik kultivasi ganda yang digunakan Fei Hong dengan Lin Meng, Fei Hong merasa kekuatannya sekarang sebanding dengan ahli semi dewa di alam atas. Teknik kultivasi ganda menyempurnakan esensi dewa Fei Hong, menjadikannya lebih kuat. Saat ini, sangat mudah bagi Fei Hong untuk melenyapkan semua binatang iblis ini dengan menggunakan kekuatan lautan pengetahuannya. Jadi dia tidak membuang waktu lagi untuk membunuh mereka. Setiap tubuh binatang yang membeku di udara itu meledak satu persatu. Luo Feng membuka matanya dengan kaget ketika dia mengamati perubahan ini. Dia tidak percaya bahwa binatang iblis yang mereka kendalikan tiba-tiba meledak. Ketakutan mulai sepenuhnya menutupi tubuhnya. Luo Feng sekarang ingin lari, tetapi tubuhnya tidak merespon. Kakinya gemetar ketakutan saat punggungnya mulai berkeringat dingin. Dia ingin berbicara, tetapi ketika dia melihat penampilan Fei Hong, dia bahkan lebih ketakutan. Fei Hong memperhatikan dan menatap Luo Feng dengan dingin, sambil perlahan mengangkat tangannya ke arah Luo Feng. Orang seperti ini tidak layak dikasihani. Selalu ada pria berkepala panas yang begitu sombong dan bodoh di dunia manapun. Mengingini dan menginginkan semua yang dilihat mata mereka. Fei Hong telah kehilangan hitungan beberapa banyak tuan muda yang dia temui sepanjang hidupnya. Semuanya hanya berpikir buruk pada akhirnya. Tatapan Fei Hong dipenuhi dengan kebencian yang ekstrim untuk sesaat saat dia mengingat sesuatu, sementara tatapannya menjadi sedingin es seperti gunung es terdingin di laut beku pada titik terendahnya. Fei Hong lalu menyerang Luo Feng dengan keras menggunakan tekanan lautan jiwanya, menghancurkan organ dalam Luo Feng dan mematahkan setiap tulang di tubuhnya. Setiap lubang di tubuh Luo Feng mengeluarkan darah. Di depan semua orang, mereka menyaksikan dengan mata terbuka lebar saat tangan Fei Hong perlahan bangkit dan kemudian melepaskan api yang menuju ke arah Luo Feng, seolah-olah itu adalah bola api. Fei Hong melemparkan bola api pada Luo Feng. Meskipun dia harus kehilangan beberapa ki, Fei Hong akan membakar jiwa Luo Feng ini sehingga dia tidak akan pernah bisa bereinkarnasi lagi. Ini adalah balas dendam Fei Hong yang selama ini dilakukan Luo Feng yang mencoba melakukan sesuatu pada Ling Shi. Luo
Feng mencoba berteriak saat dia termakan oleh api mengerikan yang menutupi seluruh tubuhnya, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang menyaksikan tubuh Luo Feng dilalap api menjadi abu, bahkan abunya pun menghilang terbawa angin. Luo Feng sekarang telah mati. Fei Hung kemudian menoleh ke satu arah. Semua orang tidak tahu apa yang dia lihat. Fei Hung dengan cepat mengirim pedangnya ke tempat orang-orang yang mengendalikan binatang iblis itu, membunuh mereka di tempat. Satu persatu suara teriakan terdengar dari sebuah gedung. Fei Hung lalu menghela nafas ketika dia melihat bahwa dia tidak akan pernah bisa menjalani kehidupannya tenang, bahkan di dunia kecil ini. Fei Hung tidak ingin menggunakan teknik pencarian jiwa pada mereka semua untuk melihat ingatan mereka. Dia tidak ingin menyanyiakan sebagian kekuatan jiwanya dengan menggunakannya dalam pemborosan seperti ini. Karena menggunakan teknik seperti itu akan menghabiskan sebagian dari kekuatan lautan jiwanya. Selain itu, dia yakin bahwa Luo Feng ini tidak tahu lebih banyak daripada apa yang dia katakan tentang rencana klan Luo mereka. Fei Hung lalu menyapu semua anggota keluarga Shin dengan senyum tipis. Mereka semua hanya memandang balik Fei Hung dengan bodoh, seolah-olah Fei Hung ini adalah dewa atau monster. Berjalan dan mendekati Shinzi, Fei Hung berbicara dengan lembut sambil tersenyum. Bibi Zi, maaf jika aku terlambat. Fei Hung berkata dengan rasa bersalah. Sebenarnya, Fei Hung sudah lama menyaksikan pertempuran itu. Dia sedang duduk di atas pedangnya di udara menyaksikan situasi yang terjadi. Pada awalnya hanya ada kurang dari 40 binatang iblis. Fei Hung menyadari kemampuan mereka semua. Dia bahkan terkejut dengan kemampuan tempur Shin Wanying. Apa gunanya kecantikan jika seseorang tidak memiliki kekuatan untuk membela diri? Pikir Fei Hung pada saat itu. Kecantikan seorang wanita selalu menarik masalah di mana saja dan kapan saja. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang diperlukan atau dukungan yang cukup kuat, hidupnya akan selalu dalam kesulitan. Jika binatang iblis tadi tidak lagi bertambah, Fei Hung yakin bahwa keluarga Shin bisa menang tanpa ada yang mati. Tetapi begitu dia melihat bahwa binatang iblis makin banyak dan akhirnya membuat mereka semua terpojok, Fei Hung memutuskan untuk muncul dan membantu. Shinji tersenyum kecil saat dia menjawab. Jangan khawatir, Tuan Muda Fei Hung. Kami beruntung kau bisa menyelamatkan kami. Terima kasih banyak. Shinji mengucapkan terima kasih kepada Fei Hung dengan tulus, memanggilnya dengan penuh hormat.